minggu lalu saya menunjukkan bagaimana kepercayaan pada kerahiman Allah itu ditulisnya dalam autobiografinya. Sekarang saya mau menunjukkan bagaimana Teresia mewujudkan kepercayaan pada kerahiman Allah itu dalam kehidupannya. Nah, dalam autobiografinya kita melihat atau autobiografinya merupakan nyanyian akan kerahiman Allah. Jadi dalam autobiografinya Teresa mau menyatakan hidupnya adalah kerahiman Allah. Maka kita akan dapat menemukan ungkapan kepercayaan Teresia pada kerahiman Allah atau pada kerahiman Yesus dalam berbagai pengalaman hidupnya. Nanti ini akan saya tunjukkan bagaimana Teresa mengungkapkan kepercayaannya pada kerahiman Allah di dalam hidupnya. Ini pelajaran kita hari ini. Minggu depan saya akan berbicara mengenai apa yang membuat Teresia memiliki keyakinan yang begitu besar akan kerahiman Allah. Jadi kalau hari ini kita berbicara mengenai ungkapan-ungkapan yang Teresia tunjukkan di dalam hidupnya. Nah, minggu depan kita akan belajar dan akan melihat bersama mengapa atau bagaimana caranya Teresa bisa memiliki sebuah keyakinan yang sangat besar akan kerahiman Allah. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat pengalaman hidup Teresa. Dan Teresa Lisieux maksud saya, dia dalam hidupnya itu mewujudkan kepercayaan pada kerahiman Allah itu, dia pertama menyadari bahwa Yesus yang Maha Rahim lebih dahulu mengasihinya dengan cinta yang tiada batas. Ini salah satu ungkapan atau ungkapan yang pertama yang kita lihat dalam diri Santa Teresa Lisieux akan kerahiman Allah. Dia menyadari, dia mencoba untuk memahami dan melihat bahwa Allah dengan cinta yang tak terbatas itu mengasihi dirinya. Dan ungkapan ini memang ada dalam seluruh hidup Teresa dari Lisieux. Yang kedua, kita melihat bagaimana Teresa mengungkapkan kerahiman Allah itu dan mempercayakan dirinya seperti seorang anak kecil pada ayahnya. Jadi dia begitu percaya akan kerahiman Allah, dia begitu percaya Allah mengasihi dan mencintainya, maka dia melihat relasinya dengan Allah itu seperti seorang anak kecil dengan ayahnya. Relasinya dengan Yesus dilihat sebagai relasi dengan Bapa. Yesus dalam cinta kebapaan mengasihi dan mencintai dia. Lalu juga Teresa mengungkapkan kepercayaan pada kerahiman Allah itu dengan menyerahkan seluruh kehendaknya kepada kehendak ilahi. Karena dia begitu percaya akan kerahiman Allah, karena dia begitu percaya pada cinta Allah, maka dia menyerahkan kehendaknya pada Tuhan, menyerahkan kehendaknya pada kehendak ilahi. Ini juga sebuah karakter yang ada dalam hidup Santa Teresia dari Lisieux. Karakter lain yang bisa kita temui dalam hidup Santa Teresia Lisieux, dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban cinta. Dia ingin dirinya itu dibakar sehabis-habisnya untuk membiarkan dirinya dikasihi dan dicintai Tuhan, karena dia punya konsep nanti konsep itu dia mau membuat supaya cinta Allah itu tetap bernyala-nyala bagi orang-orang yang menolak cintanya. Ya memang Allah tetap mencintai siapa saja, tapi dalam konsep Teresia dia kepingin membuat kasih Allah itu tercurah pada orang-orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kerinduan itu didasari oleh Teresia tahu, Teresia yakin bahwa Allah memiliki kerahiman yang sangat besar. Lalu akhirnya dalam kehidupan sehari-hari
diwujudkan lewat penuh cinta. Nah, saudara sekalian, para sahabatku yang terkasih, 5 hal ini karakter yang menonjol dalam hidup Santa Teresia Lisieux yang menunjukkan dan merepresentasikan kepercayaannya pada kerahiman Allah. Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Teresa memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah sangat mengasihi dia. Allah lebih dahulu mengasihi dia. Dia percaya bahwa kasih Allah dicurahkan atas dirinya dan dia percaya bahwa Allah begitu mencintai, mengasihi, memelihara hidupnya sehingga karena kasih Allah yang telah diterima itulah dia ingin mengasihi Allah. Jadi para saudara sekalian, kalau kita seringkali mendengar cerita bahwa Teresia Lisieux itu mempersembahkan segala sesuatu demi cinta kepada Tuhan. Teresia melakukan hal kecil itu dilakukan untuk Tuhan, dilakukan dengan penuh cinta. Nah, tetapi ini sebetulnya didasari oleh satu hal tadi, satu hal bahwa Allah begitu mengasihi Santa Teresia dari Lisieux, kepercayaan yang sangat besar akan kerahiman Allah. Nah, saudara sekalian, kepercayaan pada kerahiman Allah ini begitu diyakininya dengan sepenuh hatinya, dia begitu percaya akan kerahiman Allah. Dan apa yang ditulis oleh Santo Yohanes Penginjil dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 10 ini seakan-akan menggema dalam hidup Santa Teresia Lisieux. Yohanes Penginjil mengatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini sebuah ungkapan dari Santo Yohanes Penginjil. Dia menulis suratnya dalam surat yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita dan menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat ini menggema dalam hidup Teresia, dalam hati Teresia. Bukan dirinya yang pertama-tama mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi dirinya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Kita percaya akan kasih Allah. Dalam bagian lain Yohanes mengatakan begitu. Aku percaya akan kasih Allah. Dan inilah yang diungkapkan Teresia lewat autobiografinya. Aku percaya akan cinta kasih Allah. Itu judulnya. Yohanes menulis, aku percaya kasih Allah kepadaku. Saudara sekalian, ini kebenaran yang pasti, atau ini adalah sebuah kebenaran bahwa Allah mengasihi kita. Yohanes sendiri menulis dalam suratnya demikian. Ini sebuah kebenaran bahwa bukan kita yang sebenarnya mengasihi Allah, tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita, dan dia yang menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teresia Lisieux, menurut Vernon, seorang penulis buku yang banyak mempelajari tentang tulisan Santa Teresia Lisieux, dia mengatakan bahwa Teresia Lisieux ini dia sungguh-sungguh masuk dalam ungkapan ini. Dia begitu tenggelam dalam sebuah kesadaran bahwa Allah begitu mengasihi dia. Teresa menyadari bahwa dirinya itu tercipta karena kepercayaan yang sangat besar bahwa Allah begitu mengasihi dia. Allah menciptakan dia karena cinta, dan dia pun diciptakan untuk mencinta. Tapi pertama-tama, saudara sekalian, kekuatan dan keberanian Santa Teresa untuk mencintai Tuhan yang luar biasa itu,
Karena dikatakan nanti dia menemukan jalan kecil, jalan cinta, melakukan segala sesuatu untuk mencintai Tuhan, kita hanya dapat dan mungkin melakukan itu kalau kita juga memiliki sebuah kesadaran yang sama. Kesadaran bahwa kita dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Ini kesadaran yang perlu kita miliki. Teresia sangat menyadari hal ini, sehingga dia juga menyadari bahwa dirinya tercipta karena cinta Tuhan. Dan dia diciptakan untuk mencintai Tuhan. Sebuah kesadaran yang sangat besar. Keyakinan bahwa Allah begitu mencintai dia. Nah, saudara sekalian, mengenai kasih yang telah diterima oleh Santa Teresia dari Lisieux itu, dia membuat sebuah gambaran demikian. Ini gambaran kasih Allah yang telah diterima oleh Santa Teresia Lisieux. Dia mengatakan, seandainya ada seorang putra, seorang dokter yang andai, anaknya itu terbentur di tengah jalan pada sebuah batu, dan kakinya patah. Ayahnya yang seorang dokter akan segera datang menemui dia, mengangkatnya dengan penuh cinta, merawat luka-lukanya dengan segala keahlian yang dimilikinya. Pelan-pelan ketika putranya mulai sembuh, maka ia akan sangat berterima kasih kepada ayahnya. Seorang yang demikian pantas sangat mengasihi ayahnya. Tapi Teresia memiliki perbandingan lain. Bagi Teresia, ayah itu tahu bahwa ada sebuah batu di jalan yang akan dilalui putranya. Lalu ayah itu bergegas mendahului putranya untuk menyingkirkan batu itu tanpa seorang pun melihatnya. Putra yang disayangi oleh ayahnya dengan tindakan pengamanan itu sama sekali tidak mengetahui bahaya yang telah diluputkan darinya. Maka ia tidak akan mengasihi ayahnya melebihi anak yang disembuhkan itu. Akan tetapi, jika anak itu tahu bahaya yang telah diluputkan daripadanya, maka ia akan sangat mengasihi ayahnya lebih daripada anak yang disembuhkan. Teresa mengatakan, sesungguhnya sayalah anak itu yang mendapatkan cinta ayah yang memandang ke depan apa yang bakal terjadi. Ini ungkapan Teresia dari Lisieux. Dia memandang kasih Allah itu mendahului dirinya, menyingkirkan segala halangan-halangan dalam dirinya, membuat dia tidak jatuh dalam dosa, menyingkirkan segala sesuatu yang dia tahu sebetulnya dia bisa jatuh dalam dosa. Jadi di sini ada dua hal yang penting untuk kita simak dan perhatikan bersama dalam gambaran Teresia tentang kasih Allah ini. Yang pertama, Teresia mengatakan dan menegaskan, kalau anak itu tahu bahwa tidak ada batu di sana, anak itu tidak mengasihi anak yang telah disembuhkan oleh ayahnya. Tapi jika anak itu tahu bahwa di tengah jalan dia bisa jatuh, bisa tersandung, bisa terluka, tapi bapaknya sudah menyingkirkan segala-galanya untuk membuat dia tidak jatuh dan tidak terluka, maka anak itu akan sangat berterima kasih kepada bapaknya. Nah, Teresia melihat dirinya demikian. Di satu pihak dia menyadari bahwa Allah yang baik, Bapa yang baik itu telah menyingkirkan batu-batu, menyingkirkan segala sesuatu yang dapat membuat dia jatuh. Karena Teresia juga melihat dalam kerendahan hati, kepapaan dirinya. Kalau tidak ada rahmat Tuhan, dia bisa jatuh di tengah jalan. Tapi untunglah Tuhan telah menyingkirkan semuanya itu daripada dirinya atau dari jalan hidupnya. Nah, ini yang penting, saudara sekalian dan para sahabatku, anak itu mengetahui, anak itu menyadari bahwa ada satu kemungkinan dia jatuh di perjalanan, tetapi Bapa yang baik itu menyingkirkan
halangan-halangan itu. Jadi kalau dia tidak jatuh bukan berarti bahwa dia hebat, bukan dia luar biasa, tidak. Teresa menyadari kelemahannya, Teresa menyadari kepapaannya, dan dia tahu Allah menyingkirkan penghalang atau sesuatu yang dapat membuat dia jatuh, baik itu ke dalam dosa ataupun membuat dia celaka. Saudara sekalian, para sahabatku yang terkasih, Teresa memberi gambaran yang sangat indah dulunya. Dialah anak itu yang diluputkan bapaknya dari segala bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala rintangan, dari segala dosa, karena dia menyadari kalau dia tidak dipimpin oleh Tuhan atau tidak diberi rahmat oleh Tuhan, dia bisa jatuh seperti Maria Magdalena, maksud saya, yang jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah keyakinan Santa Teresia dari Lisieux. Jadi bagi Santa Teresa, cinta Allah itu bukan hanya mengampuni banyak dosanya, karena memang Teresia Lisieux itu tidak pernah berbuat dosa besar, tidak pernah berbuat dosa yang yang sangat besar, tidak. Jadi bagi Teresa itu pertama-tama karena Allah telah mengampuni semua dosanya dengan menyingkirkan rintangan dan cobaan yang ada di hadapannya. Inilah yang Teresia yakini, yang Teresia pahami tentang hidupnya dan tentang kerahiman Allah. Allah telah mengampuninya dengan menyingkirkan semua penghalang yang mungkin ada. Nah, kerahiman Allah akhirnya membuat Teresia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Tapi dia juga tahu seandainya tidak ada kerahiman Allah, mungkin dia akan melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Nah, saudara sekalian, kasih Allah yang diterima oleh Santa Teresia dari Lisieux itu membuat dia tidak melakukan dosa besar. Meskipun dia tidak melakukan dosa besar, tetapi dia tahu dalam kelemahannya dia mungkin akan melakukan dosa besar, atau jatuh dalam dosa, atau mengalami satu musibah, atau dalam hal ini dalam hal dosa. Kalau tidak ada kerahiman Allah yang menyingkirkan segala penghalang di jalannya. Nah, ini membuat Santa Teresia begitu mencintai Tuhan. Jadi dalam kesadaran itu, Teresia begitu mencintai Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Maha Rahim, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan menyingkirkan halangan dan rintangan yang mungkin ada di perjalanan hidupnya, dan itu yang membuat dia begitu mencintai Tuhan. Dan dia mengatakan demikian dalam bukunya. Pernah saya mendengar bahwa tak ada jiwa murni yang lebih mengasihi Tuhan daripada jiwa yang bertobat. Betapa saya ingin menyangkal kebenaran perkataan itu. Jadi ya ada sebuah ungkapan bahwa orang bertobat, orang yang diampuni itu lebih banyak mengasihi. Teresa Lisieux maksud saya mengatakan betapa saya ingin menyangkal kebenaran perkataan itu. Teresa tidak pernah berbuat dosa besar, tapi dia memiliki cinta yang besar kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, dalam cinta dan kerahiman yang telah diterimanya itu, Teresia dia berani mengatakan demikian. Dia berani dalam bukunya dia berdoa demikian. Oh Yesusku, mungkin ini hanya suatu khayalan, tapi nampaknya Engkau tidak melimpahkan cinta lebih besar kepada jiwa lain daripada kepadaku.
Di bumi ini saya tidak dapat membayangkan cinta yang lebih besar daripada yang Engkau telah curahkan kepada saya dengan cuma-cuma tanpa sekelumit jasa dari pihakku. Ini satu ungkapan yang berani dari Santa Teresa Lisieux. Dia mengatakan Tuhan itu tidak melimpahkan cinta kepada orang lain lebih besar daripada apa yang dilimpahkan kepada dirinya. Jadi cinta Tuhan kepada dirinya itu lebih besar daripada kepada jiwa lain. Ini Teresa mengatakan ini kenapa? Karena memang dia memiliki sebuah keyakinan yang sangat besar bahwa Tuhan mencintai dia. Dia katakan di bumi ini saya tidak dapat membayangkan cinta yang lebih besar daripada yang telah dicurahkan Allah kepadanya. Meskipun disadari oleh Teresa Lisieux bahwa cinta yang diberikan itu bukan karena jasanya, tapi semata-mata karena kerahiman Allah saja. Allah memberikan, Allah mencurahkan cintanya kepada dia. Sebuah kesadaran yang sangat besar akan cinta Allah kepada dirinya. Nah, saudara sekalian, jadi Teresa di satu pihak, dia memiliki sebuah kesadaran besar akan kasih Allah, tapi juga di lain pihak ada sebuah pengalaman, ya kesadaran itu akhirnya membawa kepada sebuah realitas pengalaman bahwa Allah sungguh mencintai, Allah sangat mengasihi dia. Jadi dua hal ini, kesadaran dan pengalaman akan kasih Allah ada dalam dirinya. Ya, yang satu meneguhkan yang lain dan yang lain juga semakin meneguhkan. Kesadaran itu membuat dia mengalami realitas cinta Allah. Realitas cinta Allah juga semakin memperbesar kesadarannya akan kasih Allah pada dirinya. Ini sangat menarik para saudara sekalian, para sahabat yang terkasih. Meskipun Teresia memiliki sebuah keyakinan yang besar bahwa Allah begitu mengasihinya, Allah begitu mencintainya, tapi dia juga menyadari bahwa kasih yang telah diterimanya itu bukan karena jasanya. Tidak ada jasa apapun dari dirinya. Tapi bahkan Tuhan dari kerahiman kebaikannya semata. Inilah saudara sekalian kesadaran yang dimiliki oleh Santa Teresa dari Lisieux. Menarik sebetulnya Teresa ini dibangkitkan oleh Allah pada zaman kita atau menjadi teladan bagi orang di zaman kita. Allah di zaman ini sangat minim, sangat sedikit sekali atau tipis sekali kepercayaan orang pada kasih Allah. Orang lebih percaya pada teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan hal-hal dunia lainnya. Tapi pada zaman kita ini Allah membangkitkan seorang seperti Teresa. Begitu percaya bahwa Allah sangat mengasihi dia. Allah mencintai dia dan itu tidak ada jasa dari dirinya sama sekali. Tidak ada jasa apapun dari dirinya, tapi karena memang Allah lah yang begitu mencintai dia, Allah lah yang mengasihi dia. Saudara sekalian, satu teladan yang perlu bagi kita, kepercayaan bahwa lebih dahulu mengasihi kita bukan karena kehebatan kita, tidak ada jasa apapun dari kita, tapi karena memang Dia Maha Rahim, Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Ungkapan yang kedua yang menjadi ungkapan kepercayaan Teresa pada kerahiman Allah itu adalah kepercayaan dia seperti seorang anak kecil. Dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan,
kepada bapaknya seperti seorang anak kecil. Nah, di sana juga ini menjadi sebuah ungkapan. Atau di sana tersirat dan juga tersurat dalam pernyataan ini mempercayakan dirinya seperti seorang anak kecil kepada Bapa. Itu di sana ada keyakinan yang besar bahwa Allah mengasihi, Allah mencintai dia. Teresia di satu pihak mengakui kepapaannya, kekecilannya, dan ketidakberdayaannya, maka dia mau menerima dan mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Dia berharap besar, dia berharap penuh pada Allah. Allah yang dapat memberikan segala sesuatu, dan Allah sumber segala pengharapan. Dia tahu dari dirinya sendiri dia tidak mampu untuk berbuat apapun, tapi karena kerahiman Allah semata. Nah, di sini Teresa mempercayakan dirinya kepada Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dalam sebuah relasi anak dengan Bapa. Ia percaya Allah mengasihinya, Allah mencintainya. Sehingga seperti seorang anak kecil pada bapaknya yang menyandarkan harapan, menyandarkan keinginan, menyandarkan kerinduan, menyandarkan cita-cita juga, kemauan, seluruhnya kepada bapaknya. Demikianlah Santa Teresia dari Lisieux. Ia percaya bahwa Allah mengasihi dia dan mencintai dia, sehingga ia dapat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Seperti seorang anak kecil. Dan dalam autobiografinya, Teresia menulis demikian. Yesus berkenan menunjukkan kepadaku jalan yang menghantar ke dapur api ilahi. Dapur api ilahi ini tempat di mana cinta berkobar-kobar. Cinta itu meluap-luap. Dapur api ilahi yang dikatakan atau diistilahkan Teresia dengan dapur api ilahi. Jalan itu ialah jalan penyerahan seorang anak kecil yang tanpa cemas tertidur dalam tangan bapaknya. Ini Teresia mengakui dan melihat jalannya untuk mengalami cinta dan kerahiman Allah ke dapur api ilahi, itu adalah jalan penyerahan seorang anak kecil yang tanpa cemas tertidur dalam tangan bapaknya. Ungkapan ini atau kepercayaan ini sebetulnya mengikuti ungkapan dari Amsal yang mengatakan, siapa yang kecil sekali hendaklah ia datang kepadaku. Nabi Yesaya mengatakan demikian. Seperti seorang ibu menghibur anaknya, aku akan menghibur kamu. Kamu akan kuletakkan di atas pangkuanku, dan di atas pangkuanku kamu akan kubelai. Angkan ya saudara sekalian, para sahabatku. Kita yang kecil dan lemah ini datang kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang tanpa cemas datang kepada Bapa kita, kepada Yesus Allah kita. Dan kita membiarkan Dia itu menopang kita, menjaga kita, memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan kita ingin ditimang di atas pangkuannya, dibelai dengan penuh kasih dan cinta. Itu mensyaratkan memang pertama kita percaya bahwa Allah Bapa yang mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, dan kita hanya seorang anak kecil yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Nah, saudara sekalian, dalam kepercayaan ini, Teresia menemukan jalan kekudusan. Kepercayaan kepada kerahiman Allah seperti seorang anak kecil, dan inilah jalan kekudusan Santa Teresia Lisieux. Dia mengatakan, untuk mencapai surga, saya tidak butuh menjadi besar, tidak butuh menjadi hebat,
Sebaliknya, saya harus tetap kecil dan saya harus semakin menjadi kecil. Baik, jadi dalam kepercayaan seperti seorang kecil inilah jalan Teresia untuk menuju kekudusan. Dia mengatakan demikian. Untuk mencapai surga, dia ingin menjadi kecil, ingin menjadi semakin kecil, bukan menjadi besar dan hebat, tidak. Karena dalam kekecilan itulah dia menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Dia mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Saudara sekalian, sebuah kepercayaan yang luar biasa yang ditunjukkan Teresia dari Lisieux. Karena menurut konsep Teresia, seorang anak kecil, mengapa dia ingin tetap menjadi seorang anak kecil? Karena seorang anak kecil itu akan selalu mendapat apa yang diperlukan dari ayahnya. Tapi jika seorang menjadi besar, dia akan disuruh pergi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka Teresia tidak mau menjadi besar, sebab ia merasa tidak mampu untuk mencari nafkahnya sendiri, untuk mencari surganya. Tidak mampu, maka ia tetap mau menjadi seperti anak kecil dan tidak mau mempunyai kesibukan lain daripada menyenangkan hati Tuhan. Jadi inilah yang dirindukan dan dikejar Teresia Lisieux. Tetap mau berharap kepada Tuhan, tetap mau menyandarkan seluruh harapannya kepada Tuhan saja. Tidak kepada dirinya sendiri, juga tidak kepada dunia ini. Jadi Teresia ingin selalu mengakui kepapaannya, ketidakberdayaannya, supaya apa? Supaya ia dapat mengharapkan segala sesuatu dari Allah, Bapaknya. Ya, kita lihat kalau kita punya anak kecil itu, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil bisa melihat menjadi sebuah inspirasi bagi kita atau teladan yang tunjukkan Teresia itu nyata dalam hidup mereka. Anak kecil itu selalu berharap kepada bapak dan mamanya. Bergantung pada bapak dan mamanya. Itu anak kecil. Dia mengandalkan segala sesuatu pada kebaikan dua orang tuanya, dan dia tahu bahwa orang tuanya baik, orang tuanya akan mengasihi, mencintai dia, dan dia dapat mengharapkan segala sesuatu dari kedua orang tuanya. Sikap inilah yang dimiliki oleh Santa Teresia dari Lisieux. Dia mempercayakan segala-galanya pada Tuhan. Yang berikutnya, ungkapan kepercayaan Teresia Lisieux pada Tuhan itu akhirnya diungkapkan dalam sebuah penyerahan total pada kehendak Allah. Nah, kepercayaan Teresia itu bahwa Allah mencintai, Allah mengasihi, itu membuat Teresia menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Teresia mengatakan demikian. Sudah lama saya bukan lagi milikku. Semuanya sudah kuserahkan pada Yesus. Jadi dia bebas berbuat dengan diriku seturut kehendaknya. Itu yang dikatakan Santa Teresia dari Lisieux. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia percaya pada kerahiman Tuhan, dan dia membiarkan Allah bertindak, melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Bukan kehendak Teresia yang terjadi, tapi kehendaknya lah yang terjadi. Itu yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Lisieux. Dan penyerahan diri ini begitu total. Ini kita mesti belajar, saudara sekalian, dari Santa Teresia Lisieux. Penyerahan ini begitu total, sehingga di dalam perlindungan dan kasih Tuhan, tidak ada lagi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan dirinya.
dalam suratnya kepada kakaknya, Suster Pauline yang ada dalam biara, dia mengatakan begini, seandainya jiwa yang lemah dan tidak sempurna oleh yang terkecil, yakni Teresia kecilmu, asa sedikit pun untuk mencapai puncak cinta kasih. Jadi Teresia mengatakan, ya hidupnya tidak kekhawatiran, tidak ada kecemasan lagi karena dia menyerahkan semuanya itu seperti anak kecil ke dalam tangan bapaknya. Dalam kepercayaan dan iman ini tidak kekhawatiran dan tidak ada kecemasan. Dan Teresia ingin mencintai Tuhan dalam penyerahan diri yang total pada kehendak Allah. Dia mengatakan demikian. Saya tidak lagi, dia mengatakan, saya tidak lagi merindukan penderitaan maupun kematian. Ya, bagi orang kudus itu memang ada yang senang untuk menderita bagi Tuhan, mengalami kematian, mati dari dosa bagi Tuhan. Tapi sekarang itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik, memikat hati Teresia Lisieux. Memang dia pernah mengingini duanya, ingin menderita demi Tuhan, ingin mati bagi Tuhan. Tetapi sekarang dituntun oleh penyerahan diri. Pengen menderita, pengen ke Vietnam, telah tiba di tepi pantai surga, dan dia memang punya keinginan untuk pergi ke Vietnam untuk melakukan karya misi Tuhan. Tapi sekarang dia menyerahkan diri. Saya tidak memiliki kompas lain, saya tidak meminta apa-apa, semangat bernyala selain memenuhi kehendak Tuhan. Jadi inilah semangat Teresia. Dalam kepercayaan itu, ya seperti orang anak bapaknya memerintahkan ini itu, berbuat ini itu, maka anak kecil akan mengikuti perintah bapaknya. Itulah kehendak Bapa yang mau dijalani oleh Santa Teresia dari Lisieux. Dia ingin menjalani, mengikuti perintah dan kehendak Bapaknya, kehendak Allah. Penyerahan yang total pada kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, bahkan dalam percobaan yang berat sekalipun, dalam percobaan iman yang dahsyat, Teresia, terutama pada saat-saat terakhir hidupnya, dia mengalami percobaan iman yang besar. Hidupnya tidak selalu menyenangkan, tidak. Tapi hidupnya juga mengalami percobaan, terutama pada menjelang kematiannya, pada saat dia mulai sakit. Dia menghadapi juga percobaan iman yang dahsyat, yang besar. Dia mengatakan demikian. Seperti biasa, percobaannya yang dialami itu bukan hanya 1-2 kali, tapi dia katakan seperti biasa, Yesus tertidur dalam sampanku. Kulihat jarang orang membiarkan dia tidur dengan tenang. Yesus sangat telah untuk setiap kali melayani kita, sehingga dia sangat senang menikmati istirahat yang kusajikan baginya. Dia tetap percaya pada kehendak Tuhan. Tuhan tidur ya, tapi dia mau tetap berjuang. Dia mau membiarkan Tuhan beristirahat. Dan dia mau bertahan dalam percobaan iman yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Meskipun tampaknya Allah itu jauh, tampaknya tidak ada penghiburan dan seterusnya. Tapi dia tahu bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan dia. Ini juga yang mesti kita teladani dari Santa Teresia, para saudaraku yang terkasih, para sahabat yang terkasih. Seringkali kita merasakan kekeringan dalam hidup kita. Kekeringan rohani, bahkan seakan-akan Allah tidak hadir. Saya mau mengatakan, dalam kekeringan seperti apapun, dalam kekeringan yang sangat besar sekalipun, kekeringan itu terjadi dalam perasaan kita. Kita tidak lagi merasa Allah ada. Kita tidak lagi merasa Allah hadir. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang mau saya katakan.
Allah tetap ada, hanya yang tidak ada dalam diri kita itu adalah perasaan senang, perasaan sukacita, perasaan damai, dan seterusnya itu yang diambil, dan kita merasakan kekeringan dalam hidup rohani, tetapi Tuhan tetap ada di dalam hati kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Teresia dalam kepercayaan yang sangat besar, meskipun dia mengalami percobaan iman yang dahsyat, dia tetap percaya bahwa Allah ada di sana, bahkan dia membiarkan Yesus tertidur. Dan dalam sakrat maut ketika dia mau meninggal, dia mengatakan demikian. Di dalam penderitaan yang sangat besar, beberapa hari Teresia mengalami sakrat maut. Ya, ini memang sesuatu yang bagi komunitasnya pada waktu itu membingungkan. Membingungkan apa? Teresia ini dikenal sebagai orang yang kudus, orang yang suci, orang yang baik. Artinya kudus dalam arti tidak pernah membuat persoalan dan sebagainya. Tapi kok pada waktu meninggal dia mengalami sakrat maut yang besar, yang luar biasa, yang seperti orang yang tidak punya iman gitu. Nah, saudara sekalian, dalam sakratul maut yang besar itu, karena memang Teresia berdoa, nanti kita akan lihat bagaimana doa dia ketika dia menghadapi sakrat maut. Dia memang mengatakan demikian, dia tetap percaya pada kehendak Tuhan. Ya Allahku, apapun yang kau kehendaki, terjadilah. Tapi kasihanilah aku. Itu yang Teresia katakan ketika dia menghadapi sakrat maut. Dan lebih lagi, dia juga mengatakan demikian. Segala sesuatu yang telah kutulis tentang kerinduanku untuk menderita, oh memang semuanya itu benar. Dan saya tidak menyesal telah menyerahkan diriku kepada Sang Cinta. Dia menyerahkan dirinya pada kerahiman Allah semata. Saudara sekalian, memang Teresia mengalami sakrat maut yang cukup berat, ya, dan itu bisa membuat bingung orang yang melihatnya, orang komunitasnya, mengapa orang baik, orang kudus katanya, orang yang tapi mengalami penderitaan yang demikian sebelum meninggal. Nah, memang Teresia sendiri yang merindukannya. Dia mengatakan demikian. Para martir mengalami kematian dengan sukacita yang besar. Jadi para martir yang dibunuh, biasanya mereka menyanyikan pujian, mereka bermazmur bagi Tuhan, mereka mengungkapkan haleluya, dengan sukacita mereka menyongsong kematian, dengan kegembiraan besar karena kepercayaan pada kehidupan kekal, mereka menyongsong kematian. Jadi mereka mati, tapi dengan sukacita. Nah, saya mengatakan, tetapi raja para martir, yaitu Yesus, mengalami kematian di kayu salib dalam penderitaan yang besar, seolah-olah ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan Teresia kepingin mengalami kematian seperti yang dialami oleh Yesus, seakan-akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Sehingga Teresia mengalami sebuah sakratul maut yang cukup berat, cukup besar juga di sana. Tetapi pada saat-saat terakhir sebelum menghembuskan nafasnya, Teresia mengatakan, Yesus, aku mencintai. Itu yang Teresia katakan. Nah, ini hal yang ketiga yang menunjukkan kepercayaan Teresia pada kerahiman Allah. Lalu yang berikutnya, Teresia mempersembahkan diri kepada cinta kerahiman ilahi. Ini juga satu ungkapan. Persembahan diri kepada cinta kerahiman ilahi itu sebuah ungkapan Teresia pada kepercayaannya pada kerahiman Allah. Teresia menyadari bahwa Allah mencintai semua orang dengan cinta yang tak terbatas karena kerahimannya. Allah mencintai semua. Teresia juga menyadari banyak orang telah menolak cinta Allah. Di lain pihak, Teresia tahu bahwa Allah mencintai semua orang dengan cinta yang tak terbatas, dan Teresia juga tahu bahwa banyak orang telah menolak cinta Tuhan. Maka Teresia dari Lisieux
dia ingin mempersembahkan dirinya sebagai kurban bakaran kepada kerahiman ilahi. Jadi dia ingin dibakar oleh cinta Tuhan supaya cinta Tuhan tetap bernyala-nyala bagi orang yang menolak cintanya. Teresa ingin menjadi kurban kasih supaya kasih Allah tetap bernyala-nyala bagi orang yang telah menolak rahmatnya. Memang sebetulnya ini satu hal yang mustahil bahwa Allah tidak mencintai orang-orang itu. Satu hal yang mustahil. Tapi Allah tetap mencintai orang itu. Mencintai orang yang telah menolak cintanya. Tapi Teresa memiliki sebuah pemahaman, juga sebuah ungkapan. Dia ingin menyenangkan Allah dengan membiarkan dirinya dicintai oleh Allah. Supaya apa? Supaya cinta itu sampai pada orang-orang yang telah menolak cinta Tuhan. Sehingga cinta Tuhan itu tidak ada lagi yang ditolak, tidak ada lagi yang tersimpan dalam hati Allah, dalam diri Allah. Karena cinta itu ditolak, maka bukan cinta itu tersimpan, tapi Teresa ingin supaya cinta itu sampai kepada orang-orang yang memang dicintai Tuhan melalui diri Santa Teresa. Dan Teresa mau mengobarkan cinta itu untuk orang-orang yang telah menolaknya. Sekali lagi memang itu satu mustahil bahwa Allah tidak mencintai mereka yang menolak cintanya. Tapi di sini Teresa ingin menyenangkan Tuhan dengan membiarkan dirinya menjadi kurban bakar, dibakar oleh cinta Tuhan. Biar cinta Tuhan itu mengalir, meluap-luap pada diri Santa Teresa Avila, karena memang Allah adalah kasih, dan Teresa berharap dalam konsepnya cinta yang meluap dan bernyala itu kemudian sampai pada mereka yang berhak menerimanya. Itu konsep Teresa Lisieux. Dia ingin didasarkan pada sebuah keinginan supaya kerahiman Allah diterima oleh banyak orang. Dalam autobiografinya dia menulis demikian. Ya Allahku, apakah hanya keadilan-Mu mencari jiwa yang rela mengorbankan dirinya kepadamu? Apakah kerahiman cinta-Mu tidak membutuhkannya pula? Di mana-mana cinta kerahiman-Mu dihina dan ditolak. Mereka yang ingin Kau limpahi rahmat-Mu menjauhkan diri daripadamu, berbalik kepada makhluk-makhluk ciptaan, dan mencari kebahagiaan yang semu dan kosong, dan bukannya melemparkan diri dalam kerahiman-Mu. Nah, jadi Teresa menyadari sangat soal ini. Ya Allahku, apakah cinta yang ditolak itu tetap tersembunyi di dalam hatimu? Nah, ini ungkapan Teresa. Jadi cinta Allah yang ditolak itu ya seakan-akan tidak mengalir dan tersimpan, tersembunyi dalam hati Allah. Lalu Teresa mengatakan, apakah kerahiman-Mu tidak membutuhkannya pula? Ya, kerahiman Allah tetap mengasihi orang-orang yang telah menolak cinta itu. Aku yakin apabila engkau menemukan orang yang menyerahkan diri sebagai kurban bakaran kepada cinta-Mu, maka engkau akan menghabiskannya dengan api cinta ilahi-Mu. Aku yakin engkau akan merasa bahagia jika tidak perlu lagi menang cinta-Mu, Yesusku. Aku mempersembahkan diriku sebagai kurban bakaran kepada cinta-Mu. Habiskanlah aku dengan api kasih-Mu. Supaya apa? Supaya cinta Allah itu akhirnya sampai kepada orang-orang yang memang dituju oleh cinta Tuhan. Ini sebuah penyerahan yang total pada diri Santa Teresa. Dia mau membiarkan dirinya dicintai, menjadi kurban cinta kasih Allah, victima caritas, kurban cinta kasih. Inilah yang Teresa rindukan. Dia ingin membiarkan kerahiman Allah tetap dicurahkan, tidak ditolak oleh orang-orang yang menolak, orang yang memang dicintai Tuhan, tapi melalui dirinya dia berharap bahwa cinta Tuhan sampai kepada mereka semua. Saudara sekalian, Teresa sendiri dia memang ingin menjadi kurban bakar, tapi dia tahu bahwa dia tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Dia tidak mampu melakukan laku tapak yang besar, tidak mampu melakukan silih yang besar,
tapi dia hanya ingin menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah dengan membiarkan dirinya menjadi kurban bakaran bagi cinta Allah. Maka nanti, para saudara sekalian, segala sesuatu dilakukan oleh Teresia itu untuk menyenangkan Allah. Kita akan lihat kembali bagian ini mungkin dalam pertemuan keempat atau kelima. Mungkin pertemuan keempat, saya akan berbicara soal ini menyenangkan Allah. Teresia mengatakan demikian, "Oh Yesus, saya tahu cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Maka saya sudah menemukan alat untuk memuaskan hatimu dengan memberikan cinta kepada cintamu." Teresia memberikan cinta kepada cinta Tuhan. Jadi ya cintanya memang cinta lewat hal-hal kecil-kecil, bukan dengan hal yang besar, bukan, tapi lewat hal kecil. Teresia mau memberikan cinta kepada Tuhan. Nanti dalam bagian lain, dia pun tahu bahwa cintanya tidak akan dapat membalas cinta Tuhan. Nah, kerinduan Teresia untuk menjadi kurban bakar itu diungkapkan dalam sebuah alegori yang terkenal dengan alegori burung kecil dan Raja Wali. Dia mengatakan demikian, "Kelak pada suatu hari, demikian harapanku, engkau menjemput burung kecilmu untuk bersama-sama terbang tinggi menuju tanur cinta. Engkau melemparkan selama-lamanya burung kecil itu ke dalam jurang cinta yang bernyala-nyala, di mana dia telah menyerahkan diri sebagai kurban sembelihan. Membakar dirinya dalam tanur cinta supaya cinta Allah itu berkobar-kobar. Tak berkobar-kobar bagi dirinya dan juga bagi setiap orang yang memang dikehendaki Allah untuk dicintai. Ya, Allah mencintai semua orang. Sekali lagi, ungkapan Teresia ini sebuah ungkapan yang didasarkan pada kepercayaan pada kerahiman Allah. Ya, Allah tetap mencintai, sebetulnya mencintai semua orang, tapi dia mau membiarkan dirinya lebur, membiarkan dirinya dalam arus cinta Allah itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kerinduan ini supaya dirinya dibakar dalam cinta Allah atau dalam tanur api itu, supaya cinta Allah itu tetap berkobar-kobar kepada mereka yang dikehendaki untuk dicintainya. Lihat, ini semangat misionaris Santa Teresia Lisieux. Tidak salah memang kemudian kalau dia diberi gelar sebagai pelindung para misionaris. Ini luar biasa, para sahabatku yang terkasih. Teresia Lisieux tinggal 9 tahun dalam biara dan tinggal dalam biara tertutup, tapi dia itu diangkat menjadi pelindung para misionaris. Dia tidak pernah pergi misi, dia hanya tinggal di Lisieux saja sampai akhir hidupnya. Tapi memang kerinduannya untuk bermisi, kerinduannya untuk membawa cinta kasih Allah kepada banyak orang, itu sangat besar. Inilah aspek pelayanan dia, membawa cinta kasih Allah kepada mereka yang dikehendaki untuk dicintai. Saudara sekalian, satu rahmat yang satu kepercayaan yang besar yang ditunjukkan oleh Santa Teresia. Dia mau mengalirkan dan memenuhi seluruh gereja dengan cinta kasih. Dan dia mengatakan begini akhirnya, "Oh Allahku, engkaulah yang telah memberikan tempat itu kepadaku." Jadi dia menemukan panggilannya. Di dalam jantung ibuku, gereja kudus, saya mau menjadi cinta. Dia pernah satu kali ingin menjadi misionaris, ingin menjadi imam, ingin menjadi nabi, dan banyak hal kerinduannya. Tapi kemudian kerinduannya itu terlebur dalam satu keinginan dan kerinduan ini. Dia mau menjadi jantung gereja. Dia tempat di mana jantung itu memompakkan darah, memompakkan cinta Allah kepada seluruh tubuh. Teresia menemukan panggilannya di sana. Dia mengatakan dia ingin menjadi jantung di dalam tubuh gereja, supaya jantung itu memompakkan darah segar, kesegaran kepada seluruh tubuh. Itu yang diyakini oleh Santa Teresia dari Lisieux. Jadi kerinduan ini
hanya mungkin karena dia percaya pada kerahiman Allah. Dan dia mengatakan demikian, aku hanya mau bekerja bagimu karena cinta, dengan satu-satunya tujuan yaitu untuk menyenangkan engkau, menghibur hati kudusmu, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan mencintai engkau dalam keabadian. Jadi dia melakukan segala sesuatu demi cinta untuk menyenangkan Tuhan. Lagi inilah ungkapan Teresia akan kepercayaannya pada kerahiman Allah. Lalu yang keempat, kepercayaan itu ditunjukkan dengan penghayatan hidup, menghayati cinta dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dalam kematannya, Teresia tidak lagi mengingini dan menghendaki yang lain. Hanya satu yang dikehendaki, yaitu apa? Yaitu mencintai Tuhan. Penderitaan dan kematian yang awalnya menarik hatinya tidak lagi dikejar, tapi keinginannya hanyalah satu, untuk mengasihi Allah saja. Kebajikan lain tidak lagi menyenangkan atau memikat hatinya. Dia mengatakan demikian, di dalam gudang anggur batin kekasihku aku telah minum. Dan ketika aku keluar melintasi daratan ini, aku tak tahu apa yang terjadi, dan aku kehilangan. Kawanan pertama ini adalah tadi penderitaan dan kematian yang dia ikuti. Dia merindukan itu. Dengan segala kemampuannya, jiwaku telah membaktikan diri kepadanya. Aku tidak lagi mengawasi sebuah kawanan. Aku tidak lagi mempunyai tugas lain. Sebab kini tugasku ialah mencinta. Jadi hanya inilah yang memikat hati Teresia dari Lisieux. Dia ingin mencinta. Dan Teresia memiliki kerinduan yang besar untuk mengasihi Allah. Tapi juga dia menyadari kepapaan dan ketidakberdayaannya. Dia menyadari ketidakmampuannya untuk melakukan karya-karya besar seperti yang dilakukan oleh para martir, para misionaris. Maka dia hanya ingin melakukan perbuatan-perbuatan kecil, dan dia ingin menaburkan bunga-bunga di hadapan Tuhan. Bunga itu adalah apa? Bunga itu adalah perbuatan kecil yang dilakukan dengan cinta. Inilah kerinduan Santa Teresia. Dia tidak ingin melakukan hal besar dalam arti sesuatu yang hebat seperti para martir dan sebagainya, karena dia tahu bahwa dia tidak mampu dan kesempatan untuk itu hanya sedikit sekali. Tapi dia punya kesempatan besar untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyadari hal ini. Dengan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa mengumpulkan bunga-bunga kecil, bunga-bunga mawar untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Maka dia mengatakan begini, saya mempertaruhkan diriku terutama untuk melakukan kebajikan-kebajikan kecil. Sebab bagi saya, melakukan yang besar kesempatannya itu sangat kurang. Jadi lewat kebajikan-kebajikan kecil dalam kehidupan sehari-hari, Teresia menunjukkan cintanya yang besar kepada Allah. Dan dia katakan, saya tidak mempunyai sarana yang lain dalam menunjukkan cintaku selain menaburkan bunga-bunga. Yaitu tidak ada satu korban pun, tidak ada satu pandangan, tidak ada satu kata kenikmatan dalam hal-hal kecil yang akan saya lalaikan untuk dilakukan demi cinta. Saya mau menderita demi cinta, malah menikmati demi cinta. Dengan demikian saya akan menabur bunga di hadapan tamu. Jadi konsep Teresia dalam pandangan dia, dalam kepercayaan dia, lewat melakukan perbuatan kecil dengan cinta yang besar, perbuatan sehari-hari itu dilihat sebagai sebuah usaha untuk menaburkan bunga, menyenangkan Tuhan, menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Dia mau menyenangkan Tuhan dengan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, Teresia akhirnya memang dia melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan cinta yang besar. Dan tidak ada satu kesempatan kecil pun yang dilalui dalam hidupnya tanpa menunjukkan cintanya kepada Allah. Kurban-kurban kecil dibuat Teresia. Karena apa? Karena kepercayaannya pada kerahiman Allah.
karena kerahiman Allah telah dialaminya. Kurban itu menjadi nyanyian yang indah akan kerahiman Allah. Dia mengatakan, sesungguhnya itu saya buat, sebab saya merasa harus menyanyikan kerahiman Tuhan. Lewat perbuatan kecil dengan cinta yang besar itulah dia menyanyikan kerahiman Tuhan. Saudara sekalian, para sahabatku yang terkasih, Teresia memberi arti dan makna dalam kehidupannya sehari-hari dengan memberikan sentuhan cinta kasih dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Dan itu hanya mungkin karena kepercayaan Teresia pada kerahiman Allah. Itu pertama-tama dinyatakan dalam kepercayaan seperti seorang anak kepada bapaknya. Nah, akhirnya kepercayaan itu terungkap dalam sikap dan cara hidup sehari-hari. Saudara sekalian, inilah Teresia dari Lisieux. Jadi, apa yang dihayati dalam kehidupannya sehari-hari itu bersumber dari kepercayaannya yang besar pada kerahiman Allah. Ini yang perlu kita miliki, kepercayaan yang besar pada kerahiman Allah. Tuhan memberkati kita semua.